Oke, terima kasih Dela Hoya. Oke, nah Sobat Badak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Alia yang akan menemani para Sobat Badak di sini. Nah, hari ini kita akan buka sesi Q&A seperti biasa untuk para Sobat Badak yang ingin bertanya-tanya seputar dengan tema tausiah pada hari ini. Nah, hari ini kita akan kedatangan Ustadz Hendy Rizaldi dengan tema kisah orang-orang soleh. Tapi sebelum itu, kita buka dulu sesi pertanyaannya, biar nanti saat akan mau dibawakan tausiahnya bisa dijawab juga untuk pertanyaannya dari Sobat Badak semua. Oke, boleh banget langsung aja untuk Sobat Badak semua, kita mulai sesi Q&A-nya. Oke, di sini apakah ada yang ingin bertanya dari Sobat Badak tentang tema kita hari ini mengenai kisah orang-orang soleh? Jika iya, boleh banget Sobat Badak raise hand atau boleh juga untuk ketik di kolom chat pertanyaannya. Oke, aku masih menunggu nih Sobat Badaknya. Oke, ini Bunda Mita, apakah ini bertanya apa bekas yang tadi kali ya? Kalau misalnya udah, boleh diturunin Opa mungkin. Oke, ayo langsung aja untuk Sobat Badak semua di sini yang ingin bertanya boleh banget. Kita buka sesi pertanyaannya secara umum ya. Bagi Sobat Badak semua di sini yang ada di Zoom, boleh banget langsung aja tanyakan. Boleh raise hand Alia? Boleh banget Kak Dani. Boleh langsung aja raise hand, kalau misalnya pengen langsung nanyanya boleh banget. Oke, kalau begitu langsung aja Kak Dani raise hand. Nanti aku akan catat pertanyaannya dan akan dijawabkan oleh ustadznya. Halo Kak Dani. Oke, boleh banget Kak Dani dibantu Opa. Kira-kira Kak Dani mau nanya apa nih? Oke. Halo, ya mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Dani. Kak Dani mau nanya apa nih? Ini kan tadi kan dari tema kan kisah-kisah orang soleh kan. Betul. Ini apa? Kalau apa makna dari kisah orang soleh apa maknanya? Oke, kisah maknanya ya dari kisah orang-orang soleh itu seperti apa? Oke, boleh banget. Oke, terima kasih Kak Dani sudah bertanya. Apakah ingin bertanya lagi? Sudah ya? Oke, terima kasih sudah bertanya Kak Dani. Selanjutnya di sini ada pertanyaan juga nih dari Bunda Yuni Arsi. Oke, langsung saja aku catat dulu ya. Di sini ada Bunda Yuniarsi bertanya, contoh sifat soleh seperti apa ya Kak ya? Oke, nanti kita akan tanyakan langsung kepada ustadznya ya, untuk kayak yang ahlinya aja yang jawab. Nah, di sini selanjutnya apakah Sobat Badak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tema kita gampang kok, kisah orang-orang soleh. Nah, mungkin kata-katanya mudah ya, terdengarnya gampang. Soleh itu mungkin kalian pikirnya orang-orang yang selalu berperilaku baik, terus mungkin selalu melakukan kebaikan dan lain-lainnya, saling membagi dan lain-lainnya. Nah, kita mungkin akan mengulik lebih dalam lagi. Mungkin itu cuma akarnya aja yang kita tahu. Kita nanti akan mengulik lagi lebih dalam. Oke, di sini Kak Dani raise hand lagi. Apakah Kak Dani ingin bertanya lagi nih? Halo Kak Dani. Halo, Alia mau bertanya kan. Oke. Misalkan kita pas sedekah kalau kita pamer lewat media sosial bagaimana? Oh, betul. Bagus juga ini pertanyaannya ya. Bagaimana nih misalnya kita bersedekah, tapi terlihat di media sosial media juga nih. Apakah termasuk pamer atau bagaimana ya? Hukumnya seperti apa ya? Oke, Iya, boleh banget. Terima kasih Kak Dani sudah bertanya. ya. Oke, sudah aku tampung kembali. Bagaimana nih Sobat Badak, ada yang ingin bertanya lagi nggak nih? Sambil aku catat juga nih pertanyaan dari Kak Dani. Ayo, aku masih memberikan waktu sampai kalau misalnya banyak pertanyaannya, mungkin aku akan mulai untuk sesi tanya jawabnya langsung di jam 5. Tapi kalau misalnya ternyata Sobat Badaknya belum ada yang nanya lagi, akan langsung aku lempar nih. Ayo langsung aja di sini tanya, mumpung lagi ada ustadznya, kita bisa nanya lebih dalam juga, akan dijelaskan lebih dalam juga, pastinya Sobat Badak jadi lebih banyak ilmunya juga. Ayo, kita harus lebih banyak-banyak mencari ilmu dan juga belajar tentang agama Islam, apalagi di bulan Ramadan ini banyak nih, kalian bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan cara belajar dengan agama Islam, terus juga
baca Al-Quran dan lain-lainnya, beramal baik dan lain-lainnya, pastinya bisa banget. Yuk langsung aja tanyain. Aku sambil nyatet juga di sini pertanyaannya dari Kak Dani. Tadi yang pertama, ada maknanya apa aja nih dari kisah-kisah orang-orang yang soleh, itu seperti apa. Terus tadi juga udah ada Bunda Yuniarsi, tadi bertanya, contohnya sifat orang yang soleh itu seperti apa. Dan terakhir di sini Kak Dani udah bertanya juga, misalkan kita sedekah, tapi kita share di sosial media, apakah itu termasuk pamer atau gimana? Nah, seperti apa hukumnya? Oke, kalau begitu, Sobat Badak ada lagi nggak nih yang ingin bertanya? Coba aku lihat dulu nih, di sini ada siapa aja ya. Aku langsung tunjuk kali ya. Di sini ada Bunda Fitiah, ada Kak Suyengki, ada Bunda Nasoidin, ada Bunda Neng Siti Amelia, ada Pak Agus, biasanya Pak Agus nanya nih. Terus juga ada Kak Edi Banu Sutanto. Terus juga ada Kak Mega Lestari nih yang baru join. Ayo coba tanya dong, langsung aja. Nih Pak Agus mau nanya apa nih? Kok baru apakah orang? Kayak ini kali ya, kekirim kali ya. Ayo langsung aja ditanyakan Pak Agus mau raise hand, mau nyalain audio juga boleh banget. Boleh langsung aja raise hand, nanti aku bantu. Ayo, siapa lagi nih yang mau nanya? Aku masih kasih waktu mungkin sekitar 4 menitan lagi nih untuk Sobat Badak semua di sini. Ayo, yakin nih nggak mau nanya? Nanti nyesel loh, mumpung lagi ada ustadznya bisa ditanya sesemuanya. Oke, Alia nanya lagi. Oh, oke Kak Dani benar-benar aktif ya. Boleh banget Kak Dani mau nanya apa lagi nih? Ini misalkan kita balik umroh, kalau kita sombong-sombong sama orang tuh bagaimana Alia? Apakah itu soleh atau tidak? Oke, termasuk orang soleh atau tidak nih? Padahal udah balik dari umroh ya, habis ini ya, menaikkan ibadah ya. Oke, terima kasih banyak Kak Dani atas pertanyaannya. Langsung dijawab sama Pak Agus. Oke, nanti mungkin penjelasan lebih lanjutnya mengenai hukumnya juga boleh nanti dari Ustadz kita ya. Pak Agus mau nanya nggak nih? Aku masih menunggu pertanyaan dari Pak Agus nih. Biasa selalu nanya loh. Boleh banget, aku masih menunggu. Ayo, tadi udah ada makna dari kisah orang-orang soleh, seperti apa, contoh sifat orang soleh, terus juga misalnya kita sedekah itu terlihat di sosial media, apakah itu termasuk pamer, dan bagaimana hukumnya. Terus juga di sini Kak Dani nanya lagi nih, misalnya kalau misalnya kita kembali dari umroh, kalau misalnya kita pamer nih, kasih tahu ke orang-orang, itu termasuk seperti apa? Apakah termasuk pamer dan juga tidak baguskah, atau gimana? Nanti kita tanyakan juga hukumnya ya. Oke. Ayo Sobat Badak, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Mumpung waktunya masih panjang. Ini ada KM Nurholis. Halo, selamat datang KM Nurholis. Kalau ingin bertanya seputar tema kita hari ini juga boleh banget. Hari ini kita akan ada sesi tausiah dengan tema kisah orang-orang soleh. Nah, untuk Sobat Badak di sini kalau ingin bertanya boleh banget langsung aja tanyakan dari sekarang. Karena nanti akan langsung dibawakan tausiahnya bersama Ustadz Hendy Rizaldi. Oke, mantap banget nih ada pertanyaan dari Pak Agus. Wih, aku langsung catat nih. Wih, sampai 2 kali dikirim ya. Oke, Pak Ustadz, orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Bagaimana korelasinya? Typonya di mana nih dengan orang soleh? Oh, oke. Bagaimana ya itu maksudnya ya? Oke, Pak Agus, terima kasih sudah bertanya. Nah, aku juga sempat ya kemarin-kemarin baca-baca juga. Ada juga cerita kisah orang soleh, tapi bagaimana nih caranya kita menghadapi ujian. Aku tuh sebenarnya kepo gitu juga ya, sebenarnya kepo ya. Mungkin aku sering ya mendapat ujian dan lain-lainnya. Nah, aku juga pengen tahu nih bagaimana tanggapannya orang soleh dalam menghadapi bala atau ujian. Biasanya Pak Agus pakai PKWK pakai typo. Waduh. Nggak apa-apa, yuk langsung aja Sobat Badak. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Ayo, aku masih kasih waktu. Boleh banget langsung aja tanya, mumpung masih ada waktu. Oke. Ayo, nggak ada yang mau nanya lagi. Boleh banget langsung aja resen bagi Sobat Badak yang ingin bertanya loh ya. Aku juga kemarin itu sempat baca-baca juga ya. Ada tentang kisah orang soleh
apakah orang soleh itu bisa bukan auto sih, apakah benar-benar terjamin bisa masuk surga atau masih dipertimbangkan juga nih? Ustadznya masih muda ya. Bunda Yuniarsi, mohon ditahan Bunda Yuniarsi, jangan gitu dong. Ayo mendingan Bunda Yuniarsi tanya lagi aja daripada malah ngegodain ya. Bunda ingat lagi puasa Bunda. Dijaga matanya Bunda. Puasanya ingat ya, waktu itu kita juga pernah ya belajar tausiah beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita juga diajarkan puasa itu bukan hanya menahan lapar dan juga haus, tapi juga menjaga pandangan kita, penciuman kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, semuanya itu juga ikut puasa Bunda Yuniarsi. Ayo matanya juga puasa yuk. Jangan begitu dong. Bener-bener ya Bunda Yuniarsi ini gemes ya. Tuh, dibilang sama Kak Dani, ingat Bunda Yuni, ingat apa tuh? Ih, kan bener, masih muda kali ya, betul, iya betul. Ingat puasa Bunda Yuniarsi, ditahan ya. Ayo Sobat Badak, di sini ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau enggak, aku langsung lemparkan semua pertanyaannya nih. Karena nanti kalau misalnya udah mulai tausiahnya, pertanyaannya udah nggak dibacain lagi nih, karena udah dimulai dibawakan. Gaskuy, gaskuy. Oke, aku tunggu dulu deh. Aku kasih waktu lagi deh untuk Sobat Badak, kali aja di sini ada yang mau nanya lagi. Boleh banget. Nah, kan untung belum mulai. Pak Agus lagi ngetik panjang kali lebar. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Agus. Pak Agus bertanya di sini, Pak Ustadz, sekarang gencar sekali orang yang kita kenal sedang ada masalah dengan sodakoh. Bagaimana kita menyikapinya dengan berita iming-iming yang beredar, miring-miring yang beredar ya, berita-berita miring yang beredar. Oke. Oh, aku sempat lihat juga kasusnya. Ceritanya betul ya miring ya. Aku juga sempat melihat kasusnya. Jadi ada seorang public figure, dia itu niatnya untuk membantu, tapi ternyata ya karena kebanyakan sekarang ini public figure ya apa-apa masuknya di konten. Sebenarnya konten itu udah menjadi kehidupan mereka ya. Nah, ini gimana nih konsepnya? Lagi hot-hotnya juga nih. Boleh banget tuh ditanyain, mirip ya sama Pak Agus ya. Lagi gencar banget. Kayaknya Pak Agus sepemikiran nih sama aku. Jangan-jangan sama nih yang kita maksud orangnya. Public figure-nya. Oke, boleh banget nih ditanyakan juga ya. Bener nggak nih? Jangan-jangan apa Kak Dani? Jangan-jangan apa nih? Bener nggak Pak Agus? Kalau aku sih tebakannya, oh betul. Yang lagi dibantu, tapi ternyata pas lagi udah dibikin konten, terus banyak mungkin netizen yang merasa kesal kayak kenapa nggak usaha sendiri dulu, kenapa harus minta, dan lain-lainnya. Akhirnya orang yang dibantu itu merasa dirugikan karena dimasukkan ke dalam kontennya. Nah, itu juga sebenarnya ya balik lagi ke orangnya ya. Nanti kita tanyakan juga kepada Ustadz ya. Wow, ada pertanyaan lagi. Cakep banget nih. Panjang juga nih pertanyaannya dari KM Nurholis. Oke, aku catat dulu di sini ya. KM Nurholis di sini bertanya, Ustadz mohon dijelaskan arti dari jika memberi pakai tangan kanan, tangan kiri, kalau bisa jangan sampai tangan kiri kita mengetahui. Nah, ini aku juga sering lihat ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin bersedekah, kan ada yang bilang harus menggunakan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh mengetahui karena biasanya tangan kiri itu kan yang tidak baik ya. Itu tidak boleh mengetahui. Nah, itu artinya dari hakikinya itu apa? Apakah emang benar harus dilakukan seperti itu atau tidak? Wih, cakep banget nih. Iya, itu iya. Tapi yang saya maksud, Pak, jangan di ini apa Pak? Jangan di ini apa? Jangan disingkat-singkat. UYM tuh apa maksudnya? Oh, UYM. Oh, aku tahu. Oh, iya iya iya. Oke, oke. Oke, aku tahu. Ya udah, sekarang nggak apa-apa disingkat. Pak Ustadz sekarang gencar sekali orang yang dikenal sedang ada masalah dengan sodakah ya. Bagaimana kita menyikapinya dengan berita-berita miring yang beredar? Oke, nggak boleh sebut merek kali. Iya betul. Aku udah paham kalau sekarang. Mohon maaf ya, aku kan cari tahu dulu maksudnya siapa yang dimaksud. Soalnya yang aku maksud itu berbeda. Ada yang emang ingin memberikan sedekah karena emang orang itu pengen mungkin dia sedang sangat di ujung gitu ya, sangat di ujung, pengen benar-benar dibantu, udah
buntu, nggak tahu mau apa, akhirnya minta bantu tapi ternyata masuk dalam konten. Nah, itu dia marah karena masuk dalam konten, netizen marah juga karena kenapa ibu itu tidak tidak berusaha terlebih dahulu. Nah, itu juga sebenarnya mirip ya, tapi beda ini. Alia mau tanya keluar dari tema. Oke, coba dulu aku pengen tahu dulu pertanyaannya apakah tentang masih tentang ajaran agama Islam yang bisa kita bawakan atau tidak nih. Boleh banget Kak Dani. Oh, pakai suara. Boleh. Langsung aja Kak Dani mau tanya apa nih? Ini Alia misalkan kita sakit kan, uh, Mm-mm. apakah bisa kita ganti puasa? Oh, misalnya saat ini sedang sakit dan tidak Iya, bisa berpuasa, apakah bisa digantikan puasanya di kemudian hari gitu? iya betul. Oke, mantap. Terima kasih Kak Dani sudah bertanya. Oke, cakep banget. Oke, kalau begitu kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi nih untuk memulai tausiahnya. Kita akan memulai tausiahnya sampai lama deh intinya. Jadi sobat badak nanti dengerin aja. Nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Kata Pak Agus, astagfirullah, saya sih hanya nanya Pak Ustadz ada solusinya. Siapa tahu ada solusinya. Oh, oke. Pak Agus lagi typo mulu, emang lagi di mana sih nih Pak Agus? Ya ampun, aku sampai bingung Pak Agus typo semua tulisannya ya. Nanti kita akan buka sesi tausiahnya selama 30 menit ya, efek puasa Pak Agus. Oke, boleh banget. Kalau begitu, apakah Sobat Badak di sini ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, aku akan langsung berikan kepada ustadznya untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Badak dulu. Baru langsung masuk ke tausiahnya nih. Maklum guys, lemes tangannya apa gimana sih Pak Agus nih? Aku nggak ngerti tulisannya emer. Emer itu bahasa Sunda ya? Aku nggak ngerti bahasa Sunda yang ke sana-sana. Lemes, emer, oh emer, iya ya, emer tuh lemes ya. Ya udah aku anggap itu lemes ya kalau begitu ya. Ya udah, untuk sobat badak semua di sini, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak aku hitung dari 5 nih. 5, 4, 3. Kalau mau nanya boleh banget langsung aja raise hand atau ketik di kolom chat. 2. Ayo, aku udah mau mulai tausiahnya dulu bersama ustadznya nih. 1. Oke, kalau begitu aku kunci semua pertanyaannya pada hari ini ya. Oke, kalau begitu langsung saja yuk kita sambut ustadz kita pada hari ini yaitu Ustadz Hendy Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Boleh dibantu? Oke. Klik unmute dulu. Oke. Apakah sudah? Nah, cakep sekali. Sudah, Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak Alia. Oke, Waalaikumsalam. Oke, Ustadz, di sini banyak banget sobat badak yang bertanya nih dan juga kepo mengenai tema kita pada hari ini. Apalagi tema kita pada hari ini juga mantap banget ya tentang kisah orang-orang soleh. Oke, di sini Iya. boleh langsung aku tanyakan pertanyaannya ya Ustadz ya. Nanti kalau misalnya Ya, sudah selesai semua pertanyaannya, baru kita masuk ke sesi tausiahnya sampai pukul 5:30 sore. Oke, Ustadz? ya, siap. Oke, kalau begitu. Insya Di sini ada pertanyaan pertama dari Kak Dani. Kak Dani di sini bertanya, apa makna dari kisah orang-orang soleh itu seperti apa nih Ustadz? Boleh langsung saja dijawab? Silahkan. Apa nanti aja kali ya? Oh, boleh. Aku bacakan aja semua ya, biar langsung Bacakan dibawakan ya. Oh, oke. Iya, jadi durasinya soalnya, Mbak. Boleh banget, boleh banget. Di sini ada pertanyaan kedua nih, di sini. Contoh sifat dari orang soleh itu seperti apa? Ini dari Bunda Yuniarsi. Kemudian pertanyaan ketiga, di sini ada Kak Dani juga. Misalkan kita sedekah, tapi itu terlihat di media sosial dan lain-lainnya. Apakah itu termasuk pamer? Dan bagaimana hukumnya? Kemudian di sini ada pertanyaan keempat dari Kak Dani lagi. Di sini Kak Dani bertanya, misalkan kita kembali dari umroh nih, masih sama ya, jatuhnya pamer juga. Kalau kita pamer ke orang-orang itu seperti apa hukumnya? Sebenarnya sama ya pertanyaannya ya. Cuma beda konsep, yang satu sedekah, satunya pulang dari umroh. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Agus juga. Pak Agus di sini bertanya, Pak Ustadz, orang yang masuk ke surga itu karena rahmat Allah, bagaimana korelasinya dengan orang yang soleh?
Oke, kemudian di sini juga ada pertanyaan lagi dari Pak Agus. Pak Agus di sini bertanya, Pak Ustadz, sekarang lagi gencar sekali orang yang kita kenal sedang ada masalah dengan sedekah. Bagaimana kita menyikapi dengan berita-berita miring yang sedang beredar? Kemudian di sini ada pertanyaan lagi dari M. Nurholis. Di sini bertanya, Assalamualaikum Ustadz, tolong dijelaskan dong arti hakiki dari jika kita memberi menggunakan tangan kanan, tangan kiri kita kalau bisa itu jangan sampai mengetahui berapa nominalnya. Oke, dan di sini terakhir ada pertanyaan dari Kak Dani. Misalnya kita sedang sakit, apakah boleh kita tidak berpuasa terlebih dahulu dan nanti akan digantikan di kemudian hari? Oke, ini semua pertanyaan dari Sobat Badak. Apakah Ustadz mau langsung membawakan tausiahnya saat ini? Ya langsung aja Mbak ya. Oke, boleh langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasirul haqqi bil hadi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Pemirsa Sobat Badak yang mudah-mudahan senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini di tanggal 17 Ramadan kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tentunya nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, dan utamanya lagi ada nikmat iman serta nikmat Islam. Yang mana alhamdulillah kita masih dapat menjalankan puasa Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan janji-janji Allah yang Allah akan mengampuni hamba-hambanya, kemudian dijadikan ketika Idul Fitri itu seperti bayi yang baru lahir, artinya bersihkan dosa. Mudah-mudahan kita semua meraihnya, dan tentunya semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa mari sama-sama kita aturkan haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua umatnya di akhir zaman ini kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan yang besar dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa Sobat Badak yang dirahmati Allah, sebelum saya ingin menceritakan kisah para orang-orang soleh atau para solihin, sedikit saya sebagai pembuka mengenai tentang Ramadan dan juga tingkatan puasa bagi umat Islam secara umum. Yang pertama, bahwa ulama sepakat bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia dan bulan yang agung. Syahrun jalilun wa fadluhu mawqurun jazilun, yang mana keutamaannya berlimpah ruah dan juga wa'azimul barakat, besar daripada keberkahan-keberkahannya, dan katsirul khairat, dan juga banyak kebaikan-kebaikannya. Dan hal tersebut merupakan Ramadan bulan yang agung berdasarkan dari hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bulan Ramadan ini memiliki nama lain selain Ramadan. Dalam kaidah bahasa Arab, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Jadi banyaknya nama ini menunjukkan atas mulianya sesuatu yang dinamakan. Nah, karena bulan Ramadan namanya banyak, maka itu mulia. Ada nama lain selain Ramadan adalah Syahrul Siyam, bulannya puasa. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Barakah, bulannya keberkahan. Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Syahrul Qiyam, bulannya bangun malam. Dan nama-nama yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini dari nama-nama banyak itu karena memang terdapat semuanya bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung dan bulan yang mulia, atau bulan yang istimewa dan bulan yang spesial. Nah, lantas ada satu ibadah yang Allah perintahkan khusus yang ada pada bulan Ramadan dan tidak ada pada bulan yang lain, ialah perintah diwajibkannya berpuasa. Dan perintah tersebut
termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana sama-sama kita maklum ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebutlah yang mewajibkan kita umat Islam untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan sedikit saya singgung ibadah puasa dan ibadah yang spesial. Ada kata sabda Rasulullah SAW, yaitu kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Yang artinya, kata Rasulullah, setiap amal kebaikan, satu amal kebaikan saja, itu akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. Sampai berapa kelipatannya? Sampai ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Jadi ibadah apapun yang kita kerjakan, contohnya seperti sholat, selain puasa ya, seperti sholat, kita bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyingkirkan duri atau beling atau hal-hal yang membahayakan di jalan, itu ada balasannya, dan balasannya itu minimal 10 kali lipat sampai ke 700 kali lipat. Illa siyam, terkecuali puasa. Fahuwa li, maka puasa atau ibadah puasa itu untukku, kata Allah. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah, kita lanjutkan lagi hadis sampai beres. Wa ana ajzi bihi, dan juga aku yang akan langsung membalasnya ibadah puasa seorang. Ini dari makna hadis ini betapa spesialnya puasa. Kalau ibadah yang lain itu disangkut pautkan atau ada perantara seorang malaikat. Jadi ketika kita sholat, malaikat mencatat. Kemudian balasannya kita terima berapa, kita sedekah kan, seperti kata UYM yang biasa dia dalam ceramah itu ada berapa kali lipat kan. Nah ini ada campur tangan malaikat. Tapi kalau puasa beda. Khusus ibadah puasa hanya yang langsung turun langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, jadi rahasia ibadah seorang hamba dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bahwa puasa itu untuk kata Allah. Dan juga wa najibih, dan balasannya langsung aku membalas. Jadi balasan ibadah puasa tidak ada yang mengetahuinya, malaikat sekalipun. Dan tidak terukur, tidak terbatas oleh 700 kali lipat. Bahkan bisa berjuta-juta kali lipat, karena pemilik kita, diri kita, dan alam semesta ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti analogi saja, kita kerja di sebuah perusahaan besar, ya kan? Kita gaji masuk bukan melalui personalnya, tapi langsung dari manajer atau langsung yang pemiliknya, ownernya misalkan. Itu tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, langsung kinerja kita bagus, kasih tanpa ada aturan. Inilah spesialnya ibadah puasa. Maka oleh karena itu, karena ibadah puasa adalah ibadah yang spesial, apakah kita bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa di Ramadan tahun ini atau Ramadan yang tahun lalu? Dan juga janji Allah di dalam Al-Quran tadi surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di hadis-hadis Nabi, agar dosa kita diampuni, kita mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, ampunan, serta pembebasan dari api neraka. Sehingga dosa kita bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan itu pun jadi janji Allah yang Allah berikan tidak sembarangan bagi hamba-hambanya yang memang serius menjalankan dan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau kita ujian sekolah saja, ya kan, sekarang lagi musim PTS nih ceritanya kan. Nah, atau nanti PAT lah sekarang, itu penilaian akhir tahun. Itu kan yang naik kelas atau yang lulus itu bagi orang-orang yang di atas KKM, misalkan KKM-nya minimal 6, maka dia di atas 6, 7, 8 itu lulus. Tapi yang nilainya merah di bawah 6, tidak akan lulus sekolahnya dan tidak akan naik. Begitupun mendapatkan janji Allah yang tadi. Hanya penilaian yang menurut Allah itu sudah mencapai KKM, mendapatkan. Kalau yang kita biasa-biasa aja, atau bahkan naudzubillah kita tidak mengerjakannya, maka ya tentunya kita nggak bakal naik kelas, tidak mendapatkan tidak akan lulus kalau kita ibarat sekolah. Begitupun
kita nggak akan mendapatkan janji-janji Allah yang tersebut. Makanya untuk pendidikan pelajaran ini Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam, seorang ulama besar, sufi, tasawuf, juga intelektual, beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi derajat tingkatan puasa orang-orang yang berpuasa. 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa, yaitu anasauma salah sudarojatin. Sungguhnya puasa ada 3 tingkatan. Yang pertama saumul umum, puasanya umum atau puasanya orang-orang awam atau orang-orang umum, tingkatan paling rendah ini. Yang kedua saumul khusus, puasanya orang-orang khas, orang-orang khusus, tingkatan kedua. Dan tingkatan yang ketiga, tingkat yang tertinggi adalah saumul khusus yang khusus, puasanya orang yang paling khusus. Kalau tadi hanya khusus, kalau ini paling khusus, atau bahasa Arabnya namanya adalah khawasul khawas. Kita berada di tingkatan yang mana ini? Tentunya ini untuk menjadi muhasabah, introspeksi, pembelajaran buat diri kita. Maka kita akan bahas secara singkat. Yang pertama, puasanya umum. Puasanya umum ini adalah orang-orang yang hanya berpuasa menahan. Dalam segi fikih itu muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa saja, seperti makan, minum, kemudian tidak memasukkan benda-benda atau air ke dalam lubang manfaat maftu seperti lubang telinga, lubang kemaluan, lubang mulut, apalagi lubang hidung. Itu tidak berjima, bersetubuh pada istrinya di bulan Ramadan. Nah ini itu yang pembatalan secara fikih atau secara lahiriah atau zahiriyah itu puasa umum. Hanya menahan itu saja, menahan minum dan tadi yang saya sebutkan tadi. Makanya kata Nabi, jauh sebelum kita lahir Nabi sudah mewanti-wanti, sudah mengatakan apa kata Nabi? Kamin shaimin laisa lahu min siyami illal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hakikatnya dia tidak berpuasa, illal ju'u wal atas, melainkan dia hanya menahan rasa lapar dan rasa haus. Naudzubillah min. Artinya apa? Tetap dia mendapatkan catatan kebaikan puasa, tapi kebaikan hanya menahan lapar dan haus saja. Maka pahala yang begitu besar yang langsung Allah berikan tanpa ada kelipatan, tanpa terbatas, itu bisa jadi tidak didapatkan bagi orang-orang seperti ini. Tingkatan orang-orang yang awal. Maka coba kita introspeksi diri kita, selama ini kita puasanya seperti itu doang. Maka bisa jadi pahala-pahala yang besar itu tidak kita dapatkan, tidak Allah berikan kepada kita. Itu puasa umum. Tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus. Puasanya orang-orang yang khusus, orang-orang khas. Yaitu yang tadi kata Mbak Alia bilang, bahwa selain menahan lapar, menahan haus, hal-hal yang pembatalan secara lahiriah, dia menjaga kedua tangan, menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, menjaga perkataannya, menjaga kedua kakinya dari hal, menjaga hatinya juga yang pertama. Menjaga dari apa? Menjaga dari hal-hal yang menyebabkan dosa, menyebabkan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasa yang khusus. Nah, tingkatannya kedua ini minimal kita berada di tingkatan kedua, menjaga tangan kita. Artinya tidak untuk kita jangan mengambil hak orang lain, perkataan apa lagi, kita menyakit orang, menggibah, gosip, fitnah, segala macam. Mata kita ya kan melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Pendengaran kita dan tentunya hati kita jangan seujon, sangat berburuk sangka kepada orang lain, dengki, bawaan benci sama orang itu jangan. Inilah termasuk golongan di puasa khusus. Lalu ada lagi tingkatan yang ketiga. Lalu gimana? Maaf, sebelum ketiga, puasa khusus. Tentunya dia juga menahan dari lapar dan haus dong. Tentunya tingkatan 1, 2, ketika tingkatan 2, begitu pun dia menahan yang tingkatan yang 1 gitu. Karena naik, ini tangga yang naik. Nah, masuk puasa yang ketiga, khususul khusus. Puasa orang khawasul khawas, puasa orang yang paling khusus. Selain dia menahan dari lapar dan haus dan pembatalan-pembatalan yang secara zahir, menjaga panca inderanya yang tadi saya sebutkan, yang kedua itu juga dia puasa menahan pikiran dan hatinya, hati lubnya, hati nuraninya, dan semua anggota tubuhnya itu menahan dari memikirkan dunia dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka per detiknya
per menitnya selalu mengucapkan lafaz Allah, 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 Allah. Kalau 1 detik aja dia goplah atau lupa menyebut, mengingat Allah, maka batal puasa. Dan inilah orang-orang solihin yang berada di tingkatan 3. Tentunya soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan soleh di mata manusia. Bisa aja kita kaya pakai jas, pakai peci, pakai sorban, oh soleh ini. Dan belum tentu. Yang hanya tahu soleh itu hanya dirinya, atau saya, hanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah. Jadi kita introspeksi ya, ini kita yang mana ini, dan dari janji Allah yang Allah berikan takwa, ampunan segala macam, itu minimal Allah berikan kepada tingkatan yang kedua, puasa orang khusus yang awam ya belum tentu, sangat jauh dari mendapatkan janji Allah tersebut. Makanya harus kita jadi pelajaran, patokan pembagian yang sudah disampaikan, sudah diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, tingkatan orang-orang yang berpuasa. Nah, langsung kembali kepada inti tema kita, membahas tentang kisah-kisah orang soleh. Kisah orang soleh tadi gini, pembelajarannya sebelum saya akan menyampaikan, jangan pernah bangga dengan amal yang kita kerjakan. Jangan pernah merasa puas amal yang kita kerjakan. Mungkin kita merasa bangga, merasa puas, merasa sombong karena kita belum melihat orang-orang di selain kita dalam beribadah puasa atau selama beribadah khususnya di bulan Ramadan ini. Dan yang kedua, tentunya kita agar termotivasi. Oh, mereka seperti itu, masa kita biasa-biasa. Nah, itulah 2 minimal pembelajaran dalam kisah-kisah orang tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan kisah Syekh, seorang ulama besar, seorang ulama sufi, seorang ulama yang alim, yang zuhud, yang terkenal masyhur, ialah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dia seorang kekasih Allah, dia seorang waliullah. Beliau memang orang yang ternama, masyhur, karena dalam para aulia Allah ada yang masyhur dan ada yang mastur, ada yang terkenal dan ada yang tersebut. Dan beliau salah satu orang yang masyhur. Diceritakan seperti ini. Beliau suatu hari mengembara, berangkat melakukan perjalanan ke negeri Mekah Al-Mukarramah. Kemudian setelah beliau selesai dari perjalanan tersebut, beliau pulang untuk ke negara asal. Namun sebelum pulang, beliau singgah ke kota Rey yang berada di Iran. Dan di sana karena mereka ulama di kota Rey di Iran tersebut tahu akan kedatangan Syekh Abu Yazid Al-Bustami akan datang singgah ke kotanya. Kemudian juga ketika mau singgah itu juga orang-orang masyarakat awam dan masyarakat desa tahu, mereka menyambut luar biasa, menaruh hormat yang luar biasa kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa reaksi Syekh Abu Yazid ketika mendapatkan sambutan yang luar biasa? Beliau sudah mewanti-wanti, khawatir. Beliau kan tingkatan puasa yang 3, tidak terlepas sedetik pun hatinya itu untuk berzikir kepada Allah. Karena takut goplah, takut lupa sama Allah. Ketika mendapatkan sambutan yang luar biasa, pujian luar biasa, baik dari ulama besarnya, dari masyarakat biasanya, akhirnya beliau sengaja mendekati, menghampiri sebuah pasar. Ketika beliau sudah berada di dekat pasar, beliau membeli sepotong roti, lalu sepotong roti tersebut beliau makan. Kan kaget semua ulamanya, ya orang masyarakat. Kenapa? Karena beliau makan itu di bulan puasa, di bulan Ramadan. Akhirnya mereka kecewa dan bahkan menghina dan mencaci maki Syekh Abu Yazid. Ini orang gila kali, ini bukan ulama, ini bukan Syekh Abu Yazid yang kita kenal ini. Ternyata masa lagi bulan puasa beliau dia makan kok. Nah itu sampai sebegitunya, sehingga akhirnya ceritanya bubarlah semuanya, ulamanya, masyarakat meninggalkan, bahkan sampai disebut ini adalah bukan syekh tapi orang gila. Nah, pembelajarannya ini orang ulama besar, orang soleh tadi nggak mau ketika banyak pujian itu lupa sama Allah, sehingga bisa ngajak makan di bulan Ramadan agar mereka malah membenci dirinya, sehingga agar tidak goplah tadi, tidak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga pembelajarannya lah, kok itu orang apa ya, hanya melihat dohirnya saja. Padahal kan beliau dari Mekah menuju ke mana? Menuju ke apa? Mau ke daerah Bustom gitu kan? Itu singgah ke negeri Iran. Itu kan orang musafir kan boleh nggak berpuasa, boleh makan. Secara fikih aja boleh. Masa mereka tidak melihat ke sana? Hanya kan dianggapnya itu orang gini segala macam. Kan udah bilang. Kan kata hadis lain, ketika para kekasih Allah disakiti, takut adzan tuhu bil harbi, maka itu para malaikat itu minta izin, kalau diizinkan ingin memerangi orang-orang yang itu. Tahu bilang pembelajaran nggak boleh kita kepada siapapun menghina dan mencaci maki, apalagi ini kekasih Allah para orang-orang soleh. Inilah luar biasa sampai sebegitu. Dan tentunya meskipun beliau batal akhirnya puasanya karena makan tadi, tapi tetap hatinya tidak goplak, tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala, dan tetap diqodho di kemudian hari atau setelah bulan Ramadan, dari bulan Syawal sampai ke bulan Syawal. Itu kisah yang pertama. Kemudian dalam rangka mengisi bulan Ramadan, kadang kita baca Quran sehari 2 juz, sehari 3 juz, itu merasa paling hebat, merasa paling banyak lah. Mari kita lihat, karena bulan Ramadan ada Syahrul Quran, dan sekarang tanggal 7 Ramadan ini momentum nuzulul Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, bagaimana cara ulama solihin dulu menghidupkan membaca Al-Qurannya atau mentadaburi dan tadarus Al-Qurannya? Kita ada kisah yang dikatakan oleh muridnya daripada Imamuna Syafi'i atau imam madhab kita kan bermadhab Syafi'i, dan imam kita ini nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau diceritakan oleh seorang muridnya, beliau dalam setiap bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam. 60 kali khatam. Untuk Al-Quran khatam berapa? 30 juz kali 60 berapa? Sekian juz. Itu beliau. Dan dalam seharinya beliau khatam 2 kali khatam. 2 dikali 30 hari berarti 60 kali khataman membaca Al-Quran. Dan beliau bukan hanya membaca dan bertadarus. Tadarus itu artinya mempelajari dan itu mentadaburi, menelaah, meneliti isi Al-Quran. Masya Allah. Kita sehari berapa? 1 juz, 2 juz. Kemudian sehari 5 juz, kita udah merasa banget. Beliau 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Pembelajarannya tadi, jangan pernah kita merasa sombong, merasa puas dari apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Karena banyak orang-orang soleh dahulu yang beliau luar biasa beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gini, Imam Syafi'i kan kisahnya bahwa beliau hafal Quran umur 7 tahun. Maka kita jangan melihat dari secara batiniahnya dulu ya, beliau seorang pasti wali, imam kasih Allah, orang yang dekat sama Allah karena imam mujtahid mutlak, bukan seperti itu. Karena gini aja, beliau hafal Quran 7 tahun. Kemudian ketika beliau sudah besar, di ulama besar, tentunya itu Al-Quran udah melekat di dirinya, bukan hanya di hati, di pikirannya, masih di akal, bukan. Bahkan udah sampai hati dan di jiwanya sendiri. Makanya wajar saja kalau sekarang saya pernah ada kenalan santri, punya santri, dia hafal Quran, dia bisa membaca 1 juz ada 30 menit, berarti kan kalau 30 juz 15 jam ya kan. Dan beliau yang sudah sangat melekat bisa aja 5 jam itu bisa 1 kali khatam, bayangkan. Artinya bahkan kurang dari itu bisa, karena saking sudah melekat dan saking cepatnya itu beliau membaca. Jadi jangan melihat beliau seorang kekasih Allah, seorang wali, jangan gitu dulu melihatnya. Karena beliau memang sudah melekat Al-Quran di dirinya, karena beliau hafal Quran di umur 7 tahun. Kemudian juga ada muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Dan juga gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Jadi mereka bertiga ini seorang ulama besar, ulama mujtahid mutlak, seorang pendiri mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Semuanya ini adalah orang-orang yang pasti hafal Quran dan juga bergelut sehari-harinya dari kitab-kitab, belajar, mengajar, mengarang kitab dan meneliti
agama-agama, maksudnya meneliti isi Al-Quran dan isi hadis dan pengetahuan-pengetahuan ada. Nah, cerita dari Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i dan muridnya Imam Syafi'i di Imam Hambal. Jadi khusus di bulan Ramadan beliau mengatakan hadza syahrul Quran. Ini bulannya Al-Quran. Maknanya apa? Mereka semuanya menutup kitab-kitabnya, tidak belajar mengajar kitab, tapi khusus belajar, mengajar, mengkaji dan membaca khusus Al-Qur'anul Karim. Ini. Jadi kalau tadi Imam Syafi'i 60 kali khatam, ya tentunya bisa lebih dari itu atau kurang dari itu, artinya sama, memfokuskan mereka imam-imam besar itu khusus untuk Al-Qur'an. Berarti kan artinya tidak ada waktu yang disia-sia ke dunia itu, nggak ada. Orang sehari beliau aja keseharian nggak ada ngurusin dunia, ya ilmu aja gitu kan, ilmuwan. Kerjaan berfatwa, mengajar, mengarang kita seperti itu. Dan juga diceritakan juga ini ada salah satu ulama salafus soleh yang menarik juga. Jadi beliau suatu ketika mengajak anak-anaknya itu ke masjid untuk membaca Al-Quran. Karena mungkin saking lamanya anak-anaknya ulama salafus soleh itu menangis merengek kepada ayahnya, minta pulang lah. Akhirnya kata ayahnya, kata ulama tersebut kepada anaknya, "Fawallahi," sampai ya demi Allah, aku menghatamkan Al-Quran di masjid ini satu tiangnya saja 10 kali khatam. Dan di dalam masjid tersebut ada 4 tiang. Berarti 10 khataman dikali 4 itu 40 tiang. Dan itu dilakukan selama bulan suci Ramadan. Bayangkan. Kita berapa kali khatam Al-Quran? 1, 2, dan udah merasa bangga ini. Sombongnya ini yang perlu kita yang kita hilangkan tadi. Kayak tadi kita sedekah segala macam itu kan jawabannya itu. Kita nggak boleh. Kita mau di media sosial sebenarnya sah-sah aja zaman sekarang, karena tinjauannya adalah hati ini, hati yang bermain gitu kan. Nah inilah tadi dari ulama salafus soleh, beliau 40 kali khatam dalam Ramadan. Nah kita coba diri kita, muhasabah diri kita, berapa banyak urusan dunianya daripada urusan akhirat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sekarang merupakan momentum peringatan usul Quran tanggal 12 ya, pas gitu. Sebenarnya ada pendapat lain tidak di tanggal 17, yang mengatakan tanggal 24, tanggal 27. Kemudian juga ada nama lain bulan Ramadan adalah Syahrul Qiyam. Nah, ini waktunya tinggal dikit lagi. Syahrul Qiyam adalah bulannya bangun malam. Ada satu ibadah juga sunnah, ya ini bukan wajib, yang khusus pada bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ada cerita Imam Ahmad bin Hambal tadi, masih muridnya Imam Syafi'i sama yang tadi. Beliau sholat setiap malam bulan Ramadan itu 300 rakaat. 300 rakaat. Tentunya ya tarawihnya pasti, kalau kita tarawih kan 20 rakaat. Sama witir di 23. Bahkan boleh lebih kan, pendapatnya Malik ada 40, 60. Ini berarti campur ya, berarti beliau pun sholat malam, baik sholat tarawihnya, tahajudnya, dan yang lain-lainnya, itu setiap malam 300 rakaat. Sampai kapan kira-kira? Ya, pasti sampai subuh, sampai menjelang subuh, pas waktu sahur. Orang kita aja 20 rakaat, 3 rakaat yang ekspres 1 jam, apalagi mereka ulama yang khusus sholatnya lama, bacanya lama. Coba. Nah inilah. Kemudian juga zaman Ibnu Umar, beliau adalah putra daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau setiap sholat tarawih itu sama bareng-bareng jamaah. Di zaman Sayyidina Umar itu kan wajibin semuanya umat Islam. Nah setelah selesai itu beliau pulang ke rumah biasa sama sahabat yang lain. Beliau hanya membawa air ya, air secukupnya lah, 1 botol air kan. Lalu beliau melanjutkan sholat sampai kapan? Sampai subuh. Bisa jadi beliau sahurnya hanya minum air saja. Selain dia minum ketika capek dalam sholat malamnya, juga
sahurnya hanya dengan air minum saja. Itulah luar biasa mujahadah, perjuangan orang-orang soleh beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Karena tadi bulan yang spesial, istimewa, pahalanya enggak terbatas. Hak Allah, prerogatif Allah tidak terbatas oleh itu. Nah ini mungkin kisahnya cukup sampai sini. Sebenarnya banyak ya, cuma karena terbatas waktu ya, insya Allah kalau ada kesempatan lain, ada umur lain, kita akan membahasnya. Bisa daripada orang-orang soleh. Ya cukup sekian, Mbak Alia. Oke, terima kasih Ustadz. Di sini ada tadi Pak Agus bertanya juga. Mungkin dia pengen dijelaskan lebih lanjut lagi di sini tentang situasi ini sekarang yang lagi gencar nih. Banyak banget belakangan ini isu-isu tentang yang sedekah, tapi belakangan ini banyak banget jadi banyak berita-berita miringnya. Pak Agus pengen juga dijawab pertanyaannya lebih lanjut lagi nih. Boleh silakan Pak Ustadz diberikan jawabannya sedikit mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini, saya juga pernah bahas dengan guru saya. Saya punya guru yang alim luar biasa. Dia mengkaji Al-Quran luar biasa. Jadi gini, dari yang tadi balasan tadi kan yang tadi saya baca, kul hasanatin, kebaikan itu akan dibahas 10 lipat sampai 10 lipat. Itu sebenarnya memang tidak pas pernyataan-pernyataan atau ajakan seperti itu. Kenapa? Karena balasan yang di Al-Quran itu buat akhirat, itu bukan di dunia. Dunia makan hina. Innamal hayatud dunya laibun walahun, itu kan. Dunia itu sungguhnya hanya tempat permainan, ya, tempat senda gurau. Ya. Artinya balasan itu kalau kata guru saya dan saya baca juga tafsirnya itu di akhirat. Gitu. Jadi orang-orang bersedekah itu semua kebaikan, semua yang amal soleh kita itu benar di akhirat, bukan di dunia. Karena orang-orang yang soleh aja tadi kan, ya para aulia Allah, para kasih Allah, nggak semuanya secara penampilan, mohon maaf, seperti contoh kayak Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang luar biasa. Banyak yang mereka secara tugas Allah menempatkan itu kan, ada yang di pasar bahkan terlihat kayak orang gila. Itu kan kayak gitu, dan mereka derajat di sisi Allah luar biasa, jauh oleh kita. Nah itu di dunia mah bukan balasan di dunia, tapi balasan ini kembali. Oke, terima kasih Pak Ustadz sudah membawakan materinya juga pada hari ini. Tadi juga sebenarnya untuk yang tentang pamer juga sudah dijawab ya. Kalau misalnya pamer itu tidak baik ya Pak Ustadz ya. Ya nggak boleh, haram. Iya, betul. Dengan kondisi sekarang intinya hati ya. Artis konten apa nggak apa, sah-sah aja. Kita kan kayak saya, ya kan di YouTube ini atau di Zoom ini kan hatinya kita, itulah ranah hati, kita nggak bisa menjudge hati orang. Balik lagi ke niatnya berarti ya. Ke niatnya seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sudah terjawab ya untuk Kak Dani, Pak Agus, dan juga Sobat Badak semua lainnya. Tadi juga udah dapat nih intinya untuk Sobat Badak semua, pastinya dari hal sekecil apapun kita juga bisa mendapatkan pahala. Dengan hal kecil seperti membantu orang, itu juga bisa banget. Nah, tadi juga Sobat Badak udah dikasih tahu ya tingkatan puasa. Tadi ada puasa umum, puasa khusus, puasa paling khusus. Nah, itu balik lagi untuk Sobat Badak nih. Sobat Badak jika ingin masuki tingkatan yang paling khusus pun Sobat Badak pastinya harus bisa menjaga pikiran, hati, dan juga semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang ada di dunia kita juga pastinya. Pastinya harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Terus juga tadi Sobat Badak juga udah diingatkan juga nih dari kisah-kisah orang soleh tadi, jangan pernah bangga dan merasa puas dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Kita nggak tahu ya kan, kita nggak bisa membanding-bandingkan amalan kita dan juga orang lain. Pastinya Sobat Badak bisa banget langsung aja terapkan dari yang sudah dibawakan pada hari ini. Tadi juga kita sudah diingatkan bahwa hari ini juga merupakan malam nuzulul Quran ya Ustadz ya? Ya semalamnya hari ini. Betul. Nah, jadi untuk Sobat Badak semua di sini juga bisa banget nih melakukan amalan-amalan baiknya seperti membaca Al-Quran, perbanyak sholat malam, dan lain-lainnya juga. Boleh banget untuk Sobat Badak di sini. Nah, itu dia materi kita pada hari ini, tausiah bersama Ustadz Hendy Rizaldi. Terima kasih banyak Ustadz sudah membawakan tausiahnya pada hari ini. Semoga Sobat Badak di sini bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan pada hari ini dan juga bisa mendapatkan pahala. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nah untuk sobat badak semua di sini jangan kemana-mana dulu karena setelah ini juga masih ada yang seru karena setelah ini masih akan ada bacaan surat bersama salah satu sobat badak kita. Oke, yang pastinya di sini akan ada Bunda Permata Mahdiatun Nisa nih dari Jawa Barat. Oke, nah untuk sobat badak semua di sini jangan kemana-mana, yuk dengarkan bacaan suratnya karena kita juga bisa mendapatkan pahala nih dengan mendengarkan lantunan Al-Quran. Kalau begitu langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bunda Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.